etika, cacat prosedural, dan Ya, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan sidang sengketa Pilpres, dan saat ini adalah giliran dari tim kuasa hukum dari pasangan Ganjar Mahfud untuk membacakan petitum terkait dengan gugatan yang telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Sistematis dan masif atau TSM. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu pada tanggal 15 Februari 2024, sehari setelah pencoblosan, mengeluarkan siaran pers yang intinya menyatakan ada 19 masalah pada pemungutan dan penghitungan suara Pilpres 2024 yang diantaranya terdiri dari ada 37.466 tempat pemungutan suara, selanjutnya disebut TPS, yang mengalami pembukaan pemungutan suara di atas pukul 7 waktu setempat. Ada 12.284 TPS di mana alat bantu disabilitas netra tidak bersedia. Ada 10.496 TPS di mana logistik pemungutan suara tidak lengkap. Ada 8.219 TPS di mana pemilih khusus menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili KTP elektronik. Ada 6.084 TPS di mana terdapat surat suara tertukar. Ada 5.449 TPS di mana KPPS tidak menjelaskan tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Ada 2.271 TPS di mana didapati terjadi intimidasi kepada pemilih dan atau penyelenggara pemilu di TPS, dan masalah-masalah lainnya yang tidak saya kutip pada kesempatan ini. Majelis Hakim yang kami muliakan, semua masalah yang dikemukakan oleh Bawaslu di atas bukanlah masalah sepele. Dan masalah itu akan lebih bertumpuk lagi kalau kita menambahkannya dengan masalah-masalah yang pada dasarnya harus ditafsirkan sebagai pelanggaran atau kejahatan pemilihan umum yang ditemukan di media maupun oleh pihak-pihak yang lain, termasuk tim pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada tahun 2024. Kami sebagai pemohon mencatat ribuan pelanggaran pemilihan umum pada tahap pra-pemilihan yang sangat serius dan pasti mempengaruhi perilaku pemilih yang mencoblos di TPS pada tanggal 14 Februari. Pelanggaran yang terjadi mencakup intervensi kekuasaan, ketidaknetralan aparat penegak hukum, aparat sipil negara atau ASN, maupun kepala desa, politisasi bantuan sosial, blackmail campaign, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang seluruhnya bersumber dari satu hal, adanya nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian melahirkan abuse of power, terkoordinasi guna memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dalam satu putaran. Nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2024 dilakukan begitu rapi, secara terstruktur, sistematis, dan masif, yang pada akhirnya membuat Pilpres 2024 hanya menjadi aksi teatrikal belaka. Anggaran negara dihabiskan, etika diabaikan, demokrasi dirusak. Demi apa semua ini dilakukan? Jawabannya sekali lagi hanya satu, memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dalam satu putaran. Ketika semua pelanggaran tadi ditambah dengan jumlah pelanggaran yang dicatat oleh pemantau pemilu, termasuk masyarakat sipil atau civil society, maka akan terang benderang di mata kita semua bahwa Pilpres 2024 ini adalah pemilihan umum terburuk sepanjang sejarah pemilihan umum kita. Karena magnitude pelanggaran yang begitu terstruktur, sistematis, dan masif, maka sangat beralasan kalau Mahkamah Konstitusi memutuskan diadakannya pemungutan suara ulang di seluruh Indonesia, karena hanya hal inilah yang mampu memulihkan kembali integritas pemilihan umum dan pemilihan presiden di bumi tanah air Indonesia. Majelis Hakim yang mulia, apa yang menjadi pertaruhan dalam Pilpres Tim hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, menuding Presiden Joko Widodo melakukan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan terkoordinasi di Pilpres 2024. Anggota tim hukum Ganjar Mahfud, Anissa Ismail, menyebut
penyalahgunaan kekuasaan terkoordinasi yang dilakukan Jokowi membuat perolehan suara pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming melesat. Dampak utama dari dilakukannya nepotisme yang kemudian melahirkan abuse of power terkoordinasi adalah melesatnya perolehan suara paslon 2 sehingga dapat memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran. Anissa menerangkan model penggunaan kekuasaan yang paling nyata adalah pembagian bantuan sosial oleh pemerintah yang menyasar masyarakat desa. Dalam prakteknya, program ini diatribusikan kepada sosok pribadi Jokowi. Menurutnya, ada 3 poin yang membuat program Bansos diatribusikan kepada sosok pribadi Jokowi. Pertama, Bansos yang diberikan secara spesifik menyasar masyarakat desa dengan memanfaatkan kepala desa. Dalam hal ini, kata Anissa, program Bansos menjadi penghubung antara masyarakat dengan negara yang bisa secara efektif mempengaruhi preferensi pilihan masyarakat desa. Kedua, Bansos diatribusikan kepada sosok Jokowi sebagaimana disampaikan Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan maupun Ketua Umum Partai Golkar yang merangkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Pernyataan keduanya mengenai program Bansos, Anissa menuturkan seolah diafirmasikan dengan pembagian Bansos langsung oleh Jokowi di berbagai lokasi di seluruh penjuru Indonesia. Ketiga, pengatribusian Jokowi kepada pasangan Prabowo Gibran dalam hal program Bansos terbukti dari pernyataan Zulkifli Hasan yang menyebut program Bansos berasal dari Jokowi dan karenanya perlu memilih Gibran selaku anak Jokowi. Tak hanya pernyataan Zulkifli Hasan, Anissa juga menukil pernyataan Gibran sendiri yang pernah menyampaikan akan melanjutkan seluruh program Jokowi yang ada termasuk program Bansos. Bahwa program bantuan sosial berasal dari Presiden Joko Widodo dan karenanya perlu untuk memilih Gibran Rakabuming Raka selaku anak dari Presiden Joko Widodo, maupun pernyataan Gibran Rakabuming Raka untuk melanjutkan seluruh program Presiden Joko Widodo yang ada, termasuk bantuan sosial. Dengan pengatribusian ini, maka terjadi penjangkaran atau anchoring di benak masyarakat bahwa pasangan calon nomor 2 adalah pasangan calon yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo, sebagaimana terbukti dari survei yang dilakukan Populi Center yang menemukan bahwa mayoritas responden atau sekitar 55,7% menilai paslon 2 paling mampu melanjutkan program Presiden Joko Widodo. Bahkan elektabilitas Prabowo Subianto meningkat dengan kehadiran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Diklasifikasikan menjadi 3 skema. Skema pertama, nepotisme yang dilakukan guna memastikan Gibran Rakabuming Raka memiliki dasar untuk maju sebagai kontestan dalam Pilpres 2024. Yang dimulai dari dimajukannya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Surakarta. Lalu keikutsertaan Anwar Usman dalam perkara nomor 90 tahun 2023 sampai dengan digunakannya termohon untuk menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka yang mana keduanya akhirnya dinyatakan melanggar etika. Nepotisme kedua adalah nepotisme yang dilakukan guna menyiapkan jaringan yang diperlukan untuk mengatur jalannya Pilpres 2024 yang dimulai dengan dimajukannya orang-orang dekat Presiden Joko Widodo untuk memegang jabatan penting sehubungan dengan pelaksanaan Pilpres 2024, khususnya ratusan pejabat kepala daerah. Bentuk nepotisme yang ketiga adalah nepotisme yang dilakukan untuk memastikan agar paslon 2 memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran yang dilakukan dengan berbagai cara, mengadakan pertemuan-pertemuan dengan berbagai pejabat di berbagai lini, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa, yang kemudian dikombinasikan dengan politisasi bantuan sosial, sebagaimana terlihat dari aspek waktu pembagian, aspek jumlah yang dibagikan, aspek pembagi bantuan sosial, dan tentunya aspek
penerima bantuan sosial. Nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dapat diklasifikasikan menjadi 3 skema. Skema pertama, nepotisme yang dilakukan guna memastikan Gibran Rakabuming Raka memiliki dasar untuk maju sebagai kontestan dalam Pilpres 2024 yang dimulai dari dimajukannya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Surakarta. Lalu keikutsertaan Anwar Usman dalam perkara nomor 90 tahun 2023 sampai dengan digunakannya termohon untuk menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka yang mana keduanya akhirnya dinyatakan melanggar etika. Nepotisme kedua adalah nepotisme yang dilakukan guna menyiapkan jaringan yang diperlukan untuk mengatur jalannya Pilpres 2024 yang dimulai dengan dimajukannya orang-orang dekat Presiden Joko Widodo untuk memegang jabatan penting sehubungan dengan pelaksanaan Pilpres 2024, khususnya ratusan pejabat kepala daerah. Bentuk nepotisme yang ketiga adalah nepotisme yang dilakukan untuk memastikan agar paslon 2 memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran, yang dilakukan dengan berbagai cara, mengadakan pertemuan-pertemuan dengan berbagai pejabat di berbagai lini, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa, yang kemudian dikombinasikan dengan politisasi bantuan sosial, sebagaimana terlihat dari aspek waktu pembagian, aspek jumlah yang dibagikan, aspek pembagi bantuan sosial, dan tentunya aspek penerima bantuan sosial.